Halo RK Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Honda WRV RS Honda Sensing alias tipe tertinggi dari Honda WRV. Semuanya akan kita ulas singkat dalam video ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita share. Kalau kita perhatikan dari tampak depan, ini dia tampang dari Honda WRV RS plus Honda Sensing. Ini masih dalam kategori cukup sangar ya, walaupun sekilas mungkin sama dengan Honda HR-V. Tapi hanya sekilas. Kalau kita lihat secara detail, mari kita lihat bersama-sama. Nah, kita mulai dari yang paling atas dulu sebelum kita lihat di bagian grillnya. Di bagian atas adalah Honda Sensing. Jadi tipe ini adalah tipe Honda Sensing. Tapi masih ada lagi yaitu Honda Sensing dengan two-tone yang memang di atasnya sana berwarna hitam. Kalau ini tidak two-tone. Kurang lebih hanya menambah sedikit saja. Tapi selebihnya daripada itu sama semuanya. Di bagian depan ini adalah paling yang mencolok banget ya. Ada grillnya dan ini memang ada beberapa aksen warna chrome. Dan ini memang tidak beraturan dalam segi bentuk. Ada yang kotak, kemudian ada yang persegi panjang, dan ada segitiga juga di sini. Mungkin sekilas kalau kita lihat sama persis semua ya. Ternyata di sini desainnya berbeda. Ini warna chrome dan ada emblem Honda yang sangat cukup besar di bagian tengah sini. Kemudian RS juga ada, karena memang dia adalah tipe RS, maka ada tulisan RS di bagian kanan di sini ya. Warnanya merah. Nah, kalau dari samping, ini terlihat seperti mata elang. Ini kalau menurut kami. Jadi di sini, secara detail memang tidak sama persis dengan Honda HR-V. Tapi kalau kita lihat secara jauh, memang agak sama. Coba kita perhatikan dari tampak jauh. Kalau jauh iya, tapi ketika kita detailkan, ternyata dia berbeda. Karena juga dia di sini lebih kecil, karena dia adalah kelasnya di small SUV. Kemudian di bagian bawahnya juga ada tempat plat. Tempat platnya di sini ya. Memang tempat platnya pasti nanti akan menutup di bagian grill bagian bawah. Nah, ini juga adalah sarang tawon ya, khas daripada Honda, masih mempertahankan sarang tawon yang di bagian ujungnya di sini berupa dummy, tapi di bagian tengahnya di sini lubang-lubang semuanya. Dengan di bagian bawah lagi di sini aksennya warna silver. Ya, kalau untuk masalah warna mungkin kembali kepada selera masing-masing. Kemudian di sini di bagian untuk fog lampnya dibuat kayak model lebihan seperti ini ya. Jadi kayak model ala-ala kayak model cipratan dari sebuah permen karet. Nah, ini kelasnya memang lebih kalah ke arah maco ya kalau menurut kami, karena dia tidak kalem. Dia memang tampilannya sangar, maco juga. Nah, untuk di bagian sini memang ada aksen chrome. Tidak semua orang memang suka dengan aksen chrome seperti ini, tapi kembali kepada selera. Secara garis besarnya desainnya kami suka, apalagi lampu-lampu yang model masuk ke dalam bagian seperti ini, kami sangat suka. Kalau kita perhatikan dari samping, lampunya ini masuk ke dalam. Jadi tidak lurus dengan adanya grill di sini. Ini jauh lebih terproteksi ketika mungkin mendapatkan benturan. Yang paling utama adalah benturan ya. Maka yang pertama kena adalah di bagian grill atas atau dengan aksen warna chrome ini. Nah, lampunya desainnya kalau kita perhatikan tuh. Di bagian ujung lampu juga di sini disematkan kayak model aksen warna silver. Ini bukan lampu, tapi ada aksen warna silver. Ini tergantung selera. Kalau kami mungkin kami bikin warna merah, disesuaikan dengan warna bodinya, atau dibikin warna biru biar seakan-akan adalah dari hybrid. Tapi kembali kepada selera. Nah, desainnya di bagian lampu sen itu di bagian atas. Kemudian di sini adalah lampu DRL-nya, lampu utama bagian atas untuk jarak dekat dan di bagian bawah jarak jauh, dan fog lamp-nya berada di bagian bawah. Secara detailnya, semua perlampuan depan ini semuanya sudah LED. Jadi lampu depan tidak ada lagi yang menggunakan bolam. Untuk bagian depan memang belum ada sensornya ya. Terus di sini untuk kap mesin saat ini memang rata-rata mobil dibuat rapat, jadi tidak banyak celah. Jadi kesannya seakan-akan adalah mobil elektrik. Nah, kalau kita dari samping, tuh dia lebih kecil, lebih mini daripada si HR-V, karena dia adalah small SUV maksud kami. Nah, di sini juga ada overfender yang sangat cukup besar. Dan di sini ada satu tambahan lagi, Honda Line Watch berupa kamera. Nah, sekarang kita akan lihat secara detail untuk lampu bagian depan. Ketika lampu DRL dinyalakan, nah dari jauh ya, DRL-nya kelihatan keren lah. Dari jauh itu sangat terang banget. Ini hanya masih DRL, belum lampu utama. Kita coba detail ya. Di sini kalau kita lihat, DRL-nya berupa kayak
celurit gitu ya. Nah, dan kemudian ketika lampu utama dinyalakan, lampu utama jarak dekat di bagian atas. Kemudian ketika jarak jauh, yang menyala di klaster bagian bawah. Sedangkan untuk lampu sen, ketika dinyalakan, lampu sennya sudah sequential arah keluar, dan dia berada di atas ini ya. Jadi dia menyambung antara DRL, kemudian diteruskan dengan lampu sen. Kalau kita lihat dari jauh, apakah dia masih terlihat? Nah, ternyata masih sangat cukup terlihat ketika lampu utama nyala, DRL nyala, semuanya masih sangat cukup terlihat. Dan kemudian kalau fog lamp ketika nyala, kita lihat di bagian fog lampnya. Fog lamp di bagian bawah, pada saat dia nyala, maka fog lamp dia sudah LED ya. Nah, di sini. Dan ada satu tambahan lagi, ketika lampu sen nyala, kita bisa perhatikan juga di bawah lampu sen ternyata ada satu buah kamera Honda Line Watch. Jadi ini adalah untuk menambah lagi fitur safety. Ketika nanti mau sen sebelah kiri, maka dia akan memperlihatkan tangkapan layar daripada kondisi berada di sebelah kiri. Tapi untuk sebelah kanan memang tidak ada Honda Line Watch-nya. Dari tampak ke depan kurang lebih seperti itu, dan dari samping kalau kita perhatikan ya, dari samping di atas juga tetap ada roof rail. Memang di sini bukan roof rail asli, hanya sebagai variasi. Tapi ya lumayan lah, kesannya tetap mendapatkan yang manis, over fendernya maco. Nah, di sini tetap hampir sama dengan HR-V. Ini bagus sih, masih dipertahankan oleh Honda. HR-V all stock yang tipe lama, stok lama masih ada juga dengan HR-V terbaru, dan ditambah lagi dengan Honda BR-V masih menggunakan sistem pembukaan. Nah, pintunya yang berada di bagian atas. Nah, untuk di bagian belakang, di atas sudah antenanya menggunakan shark fin antena, dan di sini juga ada high mount stop lampnya. Kalau kita lihat ya, di sini warnanya, karena ini malam hari ya, jadi tidak terlihat begitu detail. Tapi yang pastinya nyalanya merah. Nanti akan kita lihat. Tapi kalau sekilas dia berwarna putih. Dan di sini belum mendapatkan defogger, ada wiper pula. Di sini tetap ada juga spoilernya ya, spoiler ada. Warnanya adalah warna Ignite Red Metallic, jadi tetap ada percikan-percikan di bagian sini. Nah, bagian lampu belakangnya sekilas kita lihat, memang dia mirip dengan Honda BR-V. Depan adalah HR-V, belakang adalah Honda BR-V, tapi hanya secara sekilas. Kalau kita lihat secara detail sekarang, dari desain lampunya yang mungkin tadi hampir sama, bentuknya memang tidak sama persis ya. Kalau kita lihat detail, bentuknya memang hampir sama, tapi tidak detailnya itu secara detail sama persis. Dengan mengusung di sini lampu sen di bagian sini, lampu mundur di bagian sini, kemudian di sini adalah lampu kota plus lampu remnya. Nah, sekarang secara detail, ketika lampu kota dinyalakan, maka berbentuk seperti ini. Kayak model kebalikan daripada DRL depan. Kemudian ketika pedal rem diinjak, masuk di bagian sini. Pedal rem diinjak, kemudian high mount stop lampnya. Ini juga sudah LED di bagian atas. Lampu platnya di bagian bawah ada dua buah lampu plat. Di sini warnanya masih kuning, dan ada satu buah kamera mundur. Dan ketika lampu sen dinyalakan, kita bisa perhatikan. Lampu sen ketika dinyalakan, kita bisa perhatikan yang menyala adalah di bagian sini lampu sennya. Dan ini memang masih bolam. Dan untuk lampu mundurnya di bagian tengah ini juga masih bolam. Secara kesimpulannya, untuk lampu di bagian belakang yang masih bolam adalah lampu sen dan lampu mundur. Nah, untuk di bagian belakang juga tetap ada sensor parkir ya. 2 titik, 1, 2. Nah, di sini juga aksen silvernya ini sama dengan bagian depan supaya terlihat lebih matching. Untuk masalah durability, di sini masih dalam kategori oke lah ya. WRV tetap ada di bagian kiri. Kemudian di bagian kanannya ada RS. Tapi bukan Urbanet, tapi ini RS saja. Nah, secara keseluruhan, kalau dari jauh mungkin hampir sama dengan Honda BR-V. Depan HR-V, di belakang adalah BR-V. Tapi menurut sebagian orang, kalau kita lihat di bagian dalamnya apakah sama? Kita lihat dulu di bagian kanan. Nah, untuk bagian kanan juga sama persis dengan bagian kiri. Ada over fender, ada handle pintu dengan model kayak HR-V tipe lama. Dan di sini peleknya menggunakan ring 17 in ya. Peleknya two-tone, ring 17 in. Di tengahnya tetap ada Honda. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ring 17 inch-nya
Kemudian kalau kita perhatikan di sini menggunakan ban Bridgestone ya. Untuk lebih detailnya kita bisa perhatikan di sini dia. 21555R17. Karena dia adalah tipe RS Honda Sensing maka menggunakan ring di 17. Kecuali tipe di bawah dia baru menggunakan ring di 16 inci. Untuk bagian dalam kalau kita perhatikan sekarang. Untuk kursi secara keseluruhan dia menggunakan bahan kulit, tapi memang ada beberapa masih menggunakan bahan fabric. Di antaranya misalnya seperti ini. Dia masih menggunakan bahan fabric ya. Di sini fabric dengan aksen warna jahitan ada merah-merahnya. Tapi secara overall di sini masuk dalam kategori oke ya, bentuknya oke, tetap di sini juga ada memeluk. Dan di sini kebanyakan tetap bahannya alias materialnya digunakan adalah kulit. Terbanyak tetap kulit. Untuk bagian door trimnya, di sini ada empuk-empuknya juga, tetap ada. Dan di sini adalah kayak kainnya. Ini juga matching antara jok dan kemudian door trim berada di sini juga sangat matching, warnanya sama, jahitan merah dan ada kulitnya di sini juga. Yang paling terpenting adalah di sini harus empuk supaya sandaran kita ini sangat enak. Handle pintu, ada untuk jendelanya semuanya menggunakan elektrik, tapi yang auto adalah sisi driver ya. Tuh, untuk power window-nya yang auto adalah sisi driver. Baik naik maupun turun, naik auto, turun pun auto, tapi hanya di sisi bagian driver. Seperti biasa di bagian kanan, untuk electric mirror, door lock, semua berada di bagian kanan, dan di bagian dalam ini dia, yang paling kita bisa mungkin sangat berkesan. Apa yang berkesan? Desainnya memang ya kurang lebih hampir sama juga dengan Honda BR-V, akan tetapi memang ya mungkin kelasnya kelas lebih mini. Dan untuk fitur keselamatannya sudah pasti tidak diragukan lagi, apalagi dengan adanya fitur Honda Sensing di sini. Banyak sekali ya. Untuk fitur-fitur Honda Sensing, mungkin lebih detailnya Anda bisa cek dalam channel-channel YouTube lain. Yang pastinya adalah fitur keselamatan yang berada lebih tepatnya digunakan di jalan raya atau jalan tol lebih utamanya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat detail bagian atas juga ada kaca tengah ya. Walaupun dia masih manual. Untuk lampunya di sini masih kuning, masih bolam semuanya. Tapi gampang kalau masalah seperti ini bisa sudah digunakan penggantian menggunakan lampu LED. Ada kaca kanan maupun kiri. Dan untuk handle tangan juga ada di sini, hand gripnya sudah retract ya, auto retract kanan maupun kiri. Secara detail kalau kita lihat untuk desainnya masuk dalam kategori yang kalau menurut kami ya sporty. Nah, sudah ada head unit di bagian tengah, sudah pasti ya. Kemudian di sini adalah lampu hazardnya. Ini pas karena posisinya dekat dengan pihak kemudi supaya tidak jauh untuk dalam posisi penjapaian tangan. Ini pas nih. Jadi kan ada biasanya lampu hazard tuh, tombol hazard maksud kami berada di tengah, di bawah, ini pas banget. Untuk bagian wiper di sini ya, sudah intermittent. Kemudian di bagian lampu juga, switchnya di sini sudah auto. Nah, switchnya sudah auto, autonya adalah auto headbeamnya. Nah, di bagian bawah di sini ini hampir sama lah dengan Honda BR-V juga. Untuk fitur AC-nya kurang lebih sama, ada auto juga, ada max cool, dan desainnya juga sama dengan si kakak-kakaknya dia. Untuk transmisinya di sini karena ini adalah kebetulan yang auto ya, yang otomatis dengan desain bentuknya ya kalau menurut kami standar lah, standar pada umumnya. Kemudian memang di sini kekurangannya adalah dia masih menggunakan parking secara manual ya. Tapi ini juga kalau menurut sebagian orang adalah suatu kelebihan. Jadi terasa gitu, terasa menggunakan kekuatan tangan. Nah, di sini juga tetap ada konsol di bagian tengah untuk penyimpanan. Memang ini tidak bisa dimaju mundurkan, tapi di sini tetap mendapatkan material soft touch. Di sini juga ada power outlet untuk penyimpanan kabel holder juga ada juga di bagian sini. Dari sini juga tetap mendapatkan penyimpanan ya. Kurang lebih kanan maupun kirinya sama lah untuk door trimnya, dan secara garis besarnya ini sporty kalau menurut kami dengan fitur yang sangat banyak banget, sangat memukau sebenarnya. Ada Honda Line Watch. Kalau kita send ke bagian kiri, kita coba send bagian kiri ya, maka secara otomatis nah layar ini juga akan membaca pergerakan semuanya di sana karena memang ada kamera di bagian kiri, cuman di bagian kanan belum ada. Belum lagi fitur keselamatannya semuanya secara garis besar overall sangat mumpuni kalau menurut kami. Nah, untuk di bagian belakang kalau kita perhatikan sekarang, di bagian belakang untuk door trimnya memang untuk di bagian tangan di sini tidak menggunakan material soft touch. Di atasnya ini kain ya, kain dengan aksen warna merah. Ini memang masih kategori matching
dengan adanya kursi di bagian belakang maupun bagian depan. Nah, jok penumpang belakang maupun depan tetap ada warna merah, aksen merah. Ada 3 sandaran headrest. Artinya di sini bagus ya, walaupun memang untuk safety belt-nya tidak 3 titik, hanya 2 titik di bagian tengah. Dan dia juga sudah support dengan adanya top tether ISOFIX. Nah, ada di sini ya, tulisannya di bagian bawah sini. Cuman sayang sekali, mohon maaf karena kamera kami agak cukup gelap. Nah, untuk pelipatan sendiri, ini kita bisa melipat dengan cara 60-40. Tapi sebelum kita lipat, kita lihat dulu bagasinya. Ini kategorinya sangat cukup luas ya. Luas banget. Ini kategori luas banget. Dengan tinggi di 168 cm, ketika masuk dalam sini juga masih bisa. Untuk tidur, masuk dalam sini juga masih benar-benar bisa lah ya. Jadi masih tertutup rapat. Nah, kalau untuk ban serepnya, kita coba lihat ya. Di sini. Jadi ini benar kategori sangat luas ya untuk tingkat bagasinya, keluasannya. Kalau kita lihat ya, ban serepnya ternyata menggunakan pelek kaleng ya. Dan kunci-kuncinya atau toolnya berada di sini, rapi banget. Nah, untuk pelipatannya kita bisa lihat di sini. 60-40 pelipatannya memang belum rata lantai. 60-40 sudah support dengan adanya ISOFIX. Nah, mungkin kurang lebih itu aja yang bisa kita ulas singkat dari Honda WRV RS plus Honda Sensing alias tipe tertinggi dari Honda WRV. Mudah ada manfaatnya dengan adanya video ini, dan bagi Anda yang berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari Honda Trio Motor Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sampai ketemu di waktu, salam RK Group.